pagi. Di sini saya akan mempresentasikan produk inovatif saya, yaitu Geomagic kelas B, kelas 3. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Widiana dengan NIM 29/2022/04. Permasalahan yang harus diselesaikan yaitu kemampuan peserta didik kelas 3 di SD Negeri Padaan 2 dalam mengidentifikasi dan membedakan bangun datar masih menghadapi kendala, terutama karena sering mengalami kebingungan dalam mengenali bentuk-bentuk bangun datar yang memiliki kemiripan. Nah, solusi yang dirancang yaitu solusi saya, Geomagic. Nah, Geomagic dapat menjadi solusi efektif untuk membantu peserta didik, khususnya peserta didik di kelas 3 SD, dalam membedakan bangun datar yang memiliki kemiripan. Nah, melalui pendekatan interaktif yang menggabungkan kartu edukatif dan alat bantu fisik, peserta didik dapat lebih mudah memahami perbedaan karakteristik setiap bangun datar seperti jumlah sisi, kemudian sudut, serta hubungan dengan objek di sekitar mereka. Hal ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis pengalaman langsung. Geomagic ini dapat mengurangi kebingungan peserta didik dalam mengenali bentuk-bentuk bangun datar yang seringkali tampak serupa, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan konseptual. Nah, komponen dalam media Geomagic yaitu ada cover, kemudian bagian depan ini menampilkan identitas produk, namanya yaitu Geomagic, yang menarik rasa keingintahuan peserta didik. Kemudian di sini ada tujuan media dan aktivitas siswanya, menjelaskan secara singkat dan jelas tujuan pembelajaran menggunakan Geomagic, yaitu untuk membantu peserta didik memahami, mengidentifikasi, serta membedakan berbagai bentuk bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rules permainannya, aturan yang harus diikuti dalam penggunaan Geomagic termasuk tata cara mengambil kartu, menjawab pertanyaan, menyusun bangun datar, serta sistem penilaian dalam permainannya. Kemudian ada tempat kartu. Nah, di sini area khusus kartu permainan yang digunakan untuk meletakkan kartu tantangan. Kartu ini terbagi menjadi 2 tingkatan kesulitan, yaitu kartu pertama ini memiliki pertanyaan yang lebih mudah, sedangkan kartu yang kedua dengan cover bintang ini berisi tantangan yang lebih kompleks. Kemudian ada tempat kageo, yaitu karya geometri. Area ini disediakan bagi peserta didik untuk menyusun bangun datar menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi dan plastisin untuk alat bantu visual dan manipulatifnya. Kemudian ada papan pengelompokan. Nah, bagian yang digunakan untuk membantu peserta didik mengelompokkan berbagai jenis bangun datar berdasarkan karakteristiknya seperti jumlah sisi, sudut, dan bentuk keseluruhannya. Kemudian ada papan reward. Nah, di sini papan yang berfungsi untuk mencatat jumlah bintang ataupun poin yang diperoleh peserta didik selama permainan. Peserta didik yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak dalam batas waktu yang ditentukan akan menjadi pemenangnya. Kemudian ada kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini berisi jawaban dari soal-soal yang terdapat dalam kartu. Ini dapat membantu guru ataupun pendamping dalam melakukan pengecekan hasil peserta didik. Nah, di sini udah ada kartu geometri, yaitu kartu sibat. Nah, di sini kan sudah ada kartu geometri. Nah, di sini tapi langsung gambarnya ke geometrinya, bangun datarnya seperti trapesium. Nah, di sini saya membuat seperti bentuk jam gini, seperti ini. Ini merupakan pembeda dari kartu sebelumnya. Nah, di sini juga ada tempat kageo, yaitu dimana untuk menyusun bangun datar. Di sini ada tempat pengelompokan. Nah, peserta didik jika mendapatkan kartu yang berbentuk bintang, kemudian di dalamnya ini terdapat bentuk apa saja, mereka akan mengelompokkan di sini.
keunggulan produk, menggabungkan kartu interaktif dan inovatif. Nah, ini menggabungkan kartu edukatif dengan alat bantu fisik, plastisin, dan tusuk sate, sehingga peserta didik dapat belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Kemudian pembelajaran berbasis games membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian meningkatkan pemahaman konseptual. Peserta didik tidak hanya menghafal bentuk bangun datar, namun juga memahami karakteristiknya dengan membentuk sendiri menggunakan alat bantu tusuk sate dan plastisin tadi. Kegiatan mengelompokkan bangun datar juga dapat memperdalam pemahaman tentang perbedaan dan persamaan bentuk geometrik. Keunggulan selanjutnya yaitu mudah digunakan dan fleksibel, dapat diterapkan dalam berbagai situasi baik dari pembelajaran di kelas, belajar kelompok maupun belajar di rumah. Kemudian tidak memerlukan teknologi canggih sehingga lebih mudah diakses oleh semua peserta didik. Kemudian memfasilitasi gaya belajar. Nah, ada visual yaitu peserta didik melihat ilustrasi bangun datar pada kartu tantangan. Kemudian kinestetiknya peserta didik merangkai bangun datar dengan plastisin dan tusuk sate. Auditorinya yaitu diskusi kelompok membantu mereka memahami konsep melalui komunikasi. Dan penggunaan produknya, sebelum memulai permainan, guru menyiapkan komponen geometrik yang terdiri dari kartu pernyataan, kemudian kartu bangun datar, ada kartu tantangan, dan alat bantu fisik, plastisin dan tusuk sate, ada papan reward, plat radio, yaitu sebagai area untuk menampilkan hasil karya peserta didik. Di sini kemudian ada kunci jawabannya. Aktivitas yang dilakukan siswa, peserta didik mengambil kartu pertanyaan atau kartu bangun datar, kemudian menjawab pertanyaan dan menggabungkan dengan bentuk bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Jika benar, peserta didik merangkai bangun datar menggunakan tusuk sate dan plastisin, kemudian yang keempat menyebutkan karakteristik bangun datar yang telah dibuat. Yang kelima, mendapatkan bintang sebagai reward jika benar. Yang keenam, melanjutkan ke kartu tantangan tingkat lanjut. Yang ketujuh, peserta didik dengan jumlah bintang terbanyak dalam waktu yang ditentukan sebagai pemenang. Sekian dari saya, terima kasih.